Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tahu firman Tuhan, kita pasti akan bertanya-tanya. Yaitu, kenapa saya tidak mengalami sesuatu yang baik? Karena saya tahu bahwa saya tidak melakukan firman Tuhan. Jikalau kita tidak tahu firman Tuhan, pasti kita tidak tahu bahwa kenapa saya mengalami tidak baik, karena kita tidak tahu. Kita menyalahkan orang lain dan menyalahkan kondisi keadaannya. Salah satunya kalau kita lihat saudara, firman Tuhan mengajarkan, janganlah malas belajar dari semut. Kalau kita tahu ini, pasti saudara kita nggak nyalahkan orang lain. Kalau ada yang tidak baik dalam hidup kita karena kita malas, bukan rajin. Salah satunya juga yang akan kita renungkan hari ini, yaitu dikatakan saudara bahwa mati hidup dikuasai lidah. Siapa menggemakan akan makan buahnya. Nah dari sini kita akan tahu mengapa ada hari yang tidak baik. Ataukah memang itu diizinkan terjadi atau memang itu kesalahan kita. Dan kalau kita membaca firman kita tahu penyebabnya. Mungkin kata-kata kita ini saudara adalah kata-kata yang negatif. Kata-kata kotor, kata-kata yang tidak diurapi Tuhan, yang tidak berkenan. Sebab itu saudara kita akan menyelidiki mengapa ibadah kita sekian puluh tahun di hadapan Tuhan itu saudara sama sepertinya tidak atau kurang berarti. Kita lihat dulu nanti firman-Nya, kita akan tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan supaya setiap kami diberkati, diurapi, dilindungi dan dijaga, dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan. Supaya kami Tuhan diberikan panjang umur, kesehatan, hikmat, marifat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan. Supaya mereka Tuhan menemukan jalan keluar. Diberikan hati damai sejahtera. Supaya mau mengampuni dan hidup bersatu, bersekutu. Akhirnya disitulah berkat-Mu turun karena kami rukun bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Yang tadi saya tanyakan, mengapa saudara kita beribadah sekian puluh tahun, melayani sekian puluh tahun, sama sepertinya saudara kurang berarti di hadapan Tuhan. Karena ada satu firman yang kita lupa padahal kita tahu. Kita lihat dulu Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ini saudara, jadi kalau seseorang merasa dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, maka sia-sialah ibadahnya. Sebab itu dikatakan mati hidup dikuasai lidah. Siapa menggemakan makan buahnya. Ini untuk kita renungkan hari ini, supaya kita menghadapi hari-hari esok itu baik. Kalau tidak baik, karena perkataan kita baik, saudara jangan takut. Memang itu diizinkan Tuhan dan kita harus melewati jalan itu. Tapi kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak baik, dan ternyata itu dari buah perkataan kita yang suka ngomporin orang, suka fitnah, mungkin suka gosip, yang suka mengeluarkan kata-kata saudara yang tidak baik, nah, itu berbahaya sekali. Sebab itu sia-sialah ibadahnya dikatakan firman. Saya tidak mau dong. Saya ibadah 30 tahun. Kita datang setiap ibadah sekian pulang. Tetapi sia-sia. Kalau saya hari ini mau mengubah ibadah saya. Supaya tidak sia-sia. Kita lihat hal yang kedua. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sekali lagi saya bacakan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan ada lagi perkataan kotor. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi jangan mengkritik terus saudara. Jangan menyalahkan orang terus. Tapi membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Supaya orang mendengarnya mendapatkan kekuatan. Kerap kali ketika kita kecewa, sakit hati, saudara, kemudian kita ditegur
atau sesuatu yang menyinggung hati kita, maka kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, ini berbahaya sekali. Padahal kita harus tahu apa yang keluar dari mulut kita itu keluar dari hati kita. Kalau hati kita baik, damai sejahtera yang keluar selalu baik. Kalau hati kita tidak ada damai, yang keluar tidak ada damai. Walaupun mungkin kita seorang pemimpin rohani sekalipun, dalam kehidupan kami, saudara, mungkin hanya di gereja kita baik, di luar nggak baik, itulah kita memakai topeng. Berarti perkataan ibadah kita sia-sia. Mulailah saudara ibadah kita dengan merubah perkataan kita. Supaya perkataan kita membangun, bukan perkataan kotor, membangun dan supaya mendapatkan kasih karunia. Kita lihat hal yang ketiga, yaitu 2 Tesalonika 2 ayat 17. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Jadi perkataan yang baik akan menghibur, menguatkan kita dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Jadi siapakah bisa dihibur, siapakah bisa dikuatkan dalam pekerjaan, yaitu melalui perkataan-perkataan baik. Apa sih perkataan baik itu? Apakah cuma memuji? Bukan. Perkataan baik itu menghibur, menguatkan, menasihatkan, mengarahkan, bukan mengkritik. Mengarahkan, membenarkan, cara dudukmu kurang tepat sedikit ya supaya bagus. Mungkin saudara, mungkin pakaianmu kancingnya terbuka, tolong ditutup sedikit mungkin. Itu bagus. Jangan terus, warnanya nggak cocok ini, jelek sekali dengan kulitmu, mukamu, rambutmu nggak cocok. Saudara, lebih baik kalau menurut kita nggak cocok, lebih baik cukuplah. Kita jangan saudara mengkritiki. Karena dunia sekarang sudah berbeda. Orang sudah mulai cuek, kadang rambut dicat ungu, ada merah. Kita lihat sebentar ya sudahlah. Memang itu dia mau musim seperti itu. Ada rambut yang dicat hijau, sudahlah. Mungkin dia ingin supaya kelihatannya seger seperti tumbuh-tumbuhan gitu. Ada yang warna merah menunjukkan kalau dia angker. Ya sudahlah saudara. Mulai sekarang jangan ikut campur urusan orang. Kita akan membuat ibadah kita akan diberkati Tuhan melalui perubahan diri kita, yaitu mulai mengekang lidah kita. Kita harus mulai berpikir apakah perkataan ini membangun, apakah perkataan ini bermanfaat, apakah perkataan ini menjatuhkan. Kita harus lihat. Kalau membangun walaupun mungkin itu seperti seorang ayah, ibu memarahi anaknya, ya itu silakan. Tetapi kalau menjatuhkan kita harus tahu dasar hati kita sendiri dan kebiasaan kita. Marilah saudara, kita harus mengubah. Hari depan itu, hari esok Tuhan siapkan begitu banyak. Ibadah yang kita lakukan mengandung janji. Tetapi akhirnya menjadi sia-sia. Hanya cuma satu, perkataan kita. Sebab itu hari ini, jaga perkataan, tidak ada yang lain. Tidak mungkin satu sumber yang sama mengeluarkan dua mata air berbeda. Jikalau hati kita benar, pasti yang keluar adalah benar. Tidak mungkin saudara hati kita benar, keluar kata-kata yang tidak benar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap kami supaya melangkahkan kaki kami di ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan supaya tidak sia-sia. Melalui kami akan perubahan diri kami, yaitu mengubah diri kami untuk berkata-kata yang bijak, yang baik, yang terkendali. Terima kasih Tuhan, jika saudara mempunyai pergumulan, masalah, persoalan, tantangan dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, bahkan dalam rohani, bahkan juga dalam keuangan, karir, studi, maupun perjodohan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau punya sakit penyakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Percayalah kuasa Tuhan itu nyata. Nama Yesus, nama di atas segala-galanya. Bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, imanmu menyelamatkan engkau, imanmu menyembuhkan engkau. Jadilah sembuh dalam nama Yesus Kristus. Biar engkau dipulihkan, diberkati, dan segala pergumulanmu diberikan Tuhan jalan keluar dan diberkati, dan Tuhan menolong kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.